Selamat sore. Selamat sore ya. Hari ini kita mau belajar satu topik yang kita banget gitu ya. Kalau orang bilang gue banget nih ya topiknya ya. Ada gosip apa hari ini? Jadi nggak di kantor, nggak di kampus, nggak di sekolah, nggak di gereja. Mungkin kalimat ini menjadi kalimat yang tren. Kalau kita bilang ini hanya baru pembukaannya saja. Nanti akan ada isi, ada penutup, ada kesimpulan ya. Ada gosip apa hari ini? Saya coba mengajak kita untuk melihat umumnya manusia yang banyak omong selalu berbuat salah dan dosa. Setujukah kita? Hah? Manusia yang banyak omong selalu berbuat salah dan dosa. Setujukah kita? Atau sering berbuat salah kalau banyak omong? Setuju ya? Setuju ya? Saya kalau lagi berpikir kenapa ya Tuhan kasih kita mulut tuh hanya satu. Telinga itu dikasih dua, mata tuh dikasih dua gitu ya. Tapi mulut tuh hanya satu. Bayangkan cuma satu aja sering jadi masalah. Gimana kalau dua? Ya. Atau kalau kita cepat mendengar gitu ya, merenungkan, melihat, tapi harus lambat berkata-kata. Sehingga mulut yang satu itu betul-betul harus kita jaga. Kita lihat sama-sama. Ini bukti nyata. Ucapan hakim di pengadilan bisa menentukan hidup matinya seorang terdakwa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Atau ucapan seorang pejabat bisa mempengaruhi nasib rakyat. Nih sekarang nih ya musim kampanye. Wah semua lagi jualan nih untuk kepala daerah. Untuk gubernur ya. Nah kalau kita lihat mereka pasti punya ucapan-ucapan yang magic gitu ya. Yang bisa mempengaruhi kita sebagai rakyatnya. Ucapan pengusaha pada rekannya dapat membuat transaksi bisnis berhasil atau batal. Deal apa enggak? Yes or no? Dan terakhir, ucapan seorang pria pada kekasihnya bisa membuatnya tersanjung atau tersinggung. Saya dulu ingat banget ya, zaman dulu tuh ada lagu engkau cantik seperti bulan gitu, wajahmu seperti bulan. Itu pada saat orang belum tahu bulan itu kayak apa. Setelah orang tahu bulan itu kayak apa, ngamuk orang. Kenapa? Bulan itu gak mulus, bopeng-bopeng. Ya kalau dulu kan wajahmu cantik seperti bulan, kan gak ada yang tahu. Nah kalimat-kalimat yang sering diucapkan ini itu bisa mempengaruhi. Bisa membuat orang itu tersanjung atau tersinggung. Bisa membuat orang itu mengambil keputusan benar apa salah. Bisa membuat itu menyadari bahwa sebetulnya yang benar itu siapa, saya atau dia. Atau kalau ada tender itu bisa berhasil atau gagal, itu dari mana? Dari ucapan. Nah ketika hari ini kita coba untuk mengupas tentang yang namanya ada apa yang namanya gosip. Ada gosip apa di hari ini ya. Mari kita lihat kenapa sih kata gosip itu sering diberi dengan kepanjangan makin digosok makin sip. Saya teringat ketika seseorang ya terutama nih yang bukan bermaksud untuk mengecilkan ya. Anda yang punya temperamen adalah sanguin. Tahu ya sanguin ya. Ngomong dulu baru mikir. Cocok sekali gitu loh ketika ada sesuatu yang menarik yang bisa diungkapkan. Nah orang sanguin ini itu bisa mengungkapkan yang luar biasa. Saya teringat ada satu teman saya. Waktu saya masih SMA gitu ya. Lalu dia cerita nih. Gila loh. Waktu gue mau berangkat ada orang ketabrak. Kesian banget loh. Sampai berdarah. Dia cerita. Kita semua ngeliatin dia sampai matanya terbelalak, kita juga ikut terbelalak gitu ya. Waktu dia cerita tentang penggambarannya. Lalu kita tanya, itu kejadiannya di mana? Lu lihat? Gua sih gak lihat. Cuma gua waktu itu di atas bus gua lihat. Tapi gua gak lihat udah dikerumunin orang. Bayangkan dia di atas bus, itu kejadiannya di bawah. Lalu orang berkerumun di sekitar yang ditabrak. Kelihatan apa coba? Gak kelihatan kan? Tapi dia bisa menggambarkan sedemikian rupa. Nah saya suka bilang kalau seorang guru sekolah minggu, itu orang sanguin biasanya ya Pak Pendeta bagus banget kalau cerita. Itu anak-anak akan terpukau. Ya contoh bisa dia menuangkan buli-buli minyak ya. Minyaknya udah habis lalu dia tuangkan. Pasti mata anak-anak juga ikut ke bawah. Badannya ke bawah, anak-anak juga ikut ke bawah. Karena memperagakannya dengan sangat luar biasa. Itu orang sanguin, bagus banget kalau jadi guru sekolah minggu. Tapi di satu sisi kalau kita melihat bahwa kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu ya. Kita nggak tahu kebenarannya, makanya namanya kabar burung orang bilangnya, katanya, konon katanya gitu ya. Kenapa diberi kepanjangan makin digosok makin sip.
Ada bumbu-bumbunya seperti makanan, ditambahin aroma-aroma tertentu, ditambahin dengan bumbu-bumbu tertentu. Sehingga rasanya memang paling enak kalau ngebahas itu. Ya makanya orang biasanya kalau gosip itu ada pembukaan, ada bagian isi, ada penutup. Lalu ada lagi misalnya warna sari yang membahas gosip itu gitu ya. Nah coba kita lihat. Gosip itu adalah orang yang kebiasaannya menyingkapkan fakta pribadi atau sensasi orang lain. Tuh. Fakta pribadi atau sensasi orang lain. Dan rumor atau laporan yang sifatnya intim atau pribadi. Itu menurut Kamus Merriam-Webster College di edisi ke-11-nya. Atau KBBI bilang obrolan tentang orang lain. Cerita negatif tentang seseorang dan perguncingan. Kalau kita lihat kesamaannya apa dari istilah ini? Kesamaan dari menurut Kamus Merriam dengan KBBI. Kalau kaitannya sama gosip. Orang lain. Itu persamaannya. Bukan tentang diri kita sendiri, itu namanya kesaksian. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang orang lain, itu adalah gosip. Jadi seringkali di dalam pertemuan, di dalam satu kegiatan gitu ya, entah reuni, entah kita misalnya kegiatan ngopi bareng atau apa, pasti akan ada ini nyerempet. Kita bicara tentang orang lain, bukan tentang diri kita sendiri. Ya, dan kita sangat rajin dan kita sangat jeli sekali untuk melihat apa-apa yang menyangkut sifat yang intim atau pribadi orang lain. Ya, sehingga kalau orang Jawa bilang gosip itu ngerasani. Ya, ngerasani ngomongin gitu. Ya, jadi kalau kita lewat pasti lagi ngomongin gue. Itu ngerasani itu. Yang ngomongin ya. Berita yang didengar yang akan diteruskan lagi dengan bumbu-bumbu yang sedap. Bayangkan. Garam ditambahin, lada ditambahin, kalau makanannya kecap, asin ditambahin. Supaya semakin sedap, yaitu membicarakan hal yang benar, tetapi merupakan rahasia atau bersifat pribadi, plus ditambah dengan komentar yang menjelek-jelekan. Di kelompok kecil, di KTB, kita juga berbicara, kita juga ngomongin. Tapi menyangkut diri siapa? Diri kita. Ya, jadi kalau pernah nggak boleh nggak sih kita ngomongin? Boleh, ngomongin siapa? Ngomongin diri kita. Ya saya kalau di kelompok kecil, dari dulu kalau saya mimpin kelompok kecil, satu rumus yang saya pegang adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Artinya adalah di kelompok kecil saya mau buka-bukaan silahkan. Dari yang mulai rahasia banget sampai yang betul-betul yang kita nggak kepikir dan kita sampai melongok dengar cerita dia. Karena sangat pribadi sebetulnya. Itu boleh. Di luar sana kita nggak pernah buka lagi. Terbuka di dalam, tertutup di luar. Jadi nggak ada ceritanya misalnya ketika saya lagi mimpin KTB misalnya Vera anggota kelompok kecil saya. Lantas saya akan membicarakan tentang Vera ke orang lain dengan kalimat untuk didoakan. Kayaknya rohani banget kan. Ih si Vera punya masalah ini loh. Sampai detil saya ceritain. Tahu dari mana Bu? Vera kan cerita di kelompok kecil sama aku. Tapi kamu biar dengar itu untuk didoakan. Itu juga gak bagus. Walaupun kedengarannya rohani. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang gosip itu sesuatu yang betul kita dengar tetapi kita tambahin itu udah gosip. Tambahinnya dengan apa? Bumbu-bumbu yang sedap. Kayaknya makin enak kan, sebetulnya itu semakin clear. Tapi enggak, itu sangat menyinggung orang yang sedang kita bicarakan. Dan selalu saya tanamkan pada diri saya, kalau orang suka bergosip ke saya, biasanya kalau saya enggak ada, sayalah yang digosipkan. Jadi cara nilainya begitu saya kalau memandang orang lain. Jadi kalau ada orang bergosip ke saya dengar ini. Tapi dalam hati saya begini, sebentar lagi saya enggak ada, pindah topik gosipnya tentang saya. Atau biasanya saya tanya, benar gak sih itu? Kamu dengar dari siapa? Dari si Anu, kamu bisa percaya orang itu. Kayaknya selama ini sih bisa, kayaknya, padahal kamu juga belum tahu. Ya, jadi selalu ketika kita diberi kesempatan untuk boleh menjadi pendengar, ya udah buat kita aja. Kalaupun untuk didoakan, ya kita yang doain sama Tuhan. Gak perlu dioper ke orang lain. Nah ini gosip salah satunya ya. Rahasia atau sifatnya pribadi plus, ada plusnya. Ditambah dengan komentar. Ya, kita seringkali gak tahan kalau gak berkomentar. Dan celakanya ini kebanyakan memang perempuan. Kebanyakan ya. Karena kita perempuan itu katanya kosakata kita lebih banyak daripada laki-laki.
Jadi perempuan itu nggak capek-capek kalau dia ngomong. Stok kata-katanya banyak banget. Kalau laki-laki itu lebih banyak diam. Makanya kalau saya memeriksa ujian mahasiswa laki-laki, itu biasanya singkat, padat, isinya apa. Tapi kalau perempuan yang ditanya apa, dia bisa setengah halaman cerita pendahuluan dulu. Baru intinya. Lalu saya tanya, kan saya nggak tanya itu. Ibu saya kan udah hafal, tapi ibu nggak nanya. Salah ibu, jadi saya tulis aja. Jadi dia nggak mau rugi, dia udah hafal gitu ya. Tapi itu saya nggak tanya. Makanya kalau saya mengajar saya bilang, barang siapa yang menjawab pertanyaan tidak saya tanya, penalti 10. Ya, penalti 10. Kalau enggak dia kan jawabnya itu ditambah-tambah kertasnya nambah. Tambah kertas Bu, tapi apa isinya juga saya nggak tahu kadang-kadang. Nah contoh ya, jadi kita lihat ya. Kadang-kadang saya bilang perempuan tuh lebih banyak melakukan itu. Nah celakanya nih sekarang kalau kita bergosip pria. Ada loh akibat gosip. Saya menyimpulkan ada 4 hal ketika ada akibat gosip di situ. Yang pertama adalah merusak hubungan persahabatan. Yuk kita baca ya dari Amsal 16 ayat 28. 2, 3. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ini gosip. Kalau kita punya teman, pertemanan itu umurnya harus panjang. Ada pepatah bilang katanya 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Artinya bahwa kita kalau bisa jangan punya musuh gitu loh. Kita punya 1 musuh udah terlalu banyak. Tapi kita punya 1000 teman itu masih kurang. Jadi bertemanlah dengan orang-orang. Bukan bermusuhan dengan orang-orang. Jadi kalau kamu udah lihat nih, ada seseorang yang tidak kamu sukai di depan kamu. Dia mau belok kiri, kamu udah ancang-ancang nih. Oke, dia mau ke kiri, yuk supaya gak berpapasan ke kanan. Nah, langsung kita ke kanan, supaya gak ketemu. Ya, itu nomor 1, merusak hubungan persahabatan. Yang kedua, melukai hati orang. Yuk kita baca, 2, 3. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Itu melukai ya, tadi bumbu-bumbu penyedap dimasukin. Kalau kita bicara luka, baru-baru ini kita mendengar ya marak anak kuliah bunuh diri. Ya, jadi saya diminta juga di satu gereja minggu depan, Bu bawain tentang bullying buat orang tua. Karena orang tua kayaknya perlu deh memahami tentang bagaimana konsep bully itu terjadi di dunia pendidikan. Awal muasalnya pertama adalah ketika seorang dokter mengambil spesialis, itu pun juga kena bully. Bayangin lah, dokter mengambil spesialis, dia kena bully. Lalu mahasiswa, dia kena bully. Orang yang sudah terluka, dia nggak tahu lagi gimana cara mengobati lukanya. Dan celakanya dia berkonsultasi dengan orang yang salah. Atau dia mendekati orang yang salah. Atau dia memendam dirinya. Itu bisa menjadi hal-hal yang menakutkan. Yang salah satunya adalah dia mengambil keputusan jalan pendek. Mengakhiri hidupnya. Jadi hati-hati. Kita gak pernah berpikir ketika kita ngomongin orang. Kalau saya katakan itu termasuk KDRT. Tapi bukan dalam bentuk tindakan pukul. Tapi kalimat demi kalimat yang melukai hati orang. Di kampus saya selalu bilang sama mahasiswa. Saya membawahi bidang pemasaran. Jadi kalau urusan mencari mahasiswa baru itu di bawah bidang saya. Saya bertanggung jawab untuk mahasiswa baru. Tapi setiap kali mahasiswa baru masuk ke kampus, itu pasti ketemu yang namanya senior. Senior itu akan melakukan banyak hal kepada si mahasiswa baru. Betul kan saya bilang? Iya Bu. Pertanyaan saya, waktu kamu jadi mahasiswa baru, kamu diperlakukan hal yang sama seniormu. Kamu kesel gak? Kesel Bu. Gak suka saya. Oke. Sekarang kamu melakukan hal yang sama kepada adik kelasmu. Menurutmu gimana? Tapi kan supaya dia belajar untuk lebih menghormati orang lain Bu. Belajar disiplin. Sama dulu kamu juga waktu jadi maba digituin. Kamu gak suka. Sekarang kamu jadi senior kamu gituin junior kamu. Menurut kamu kira-kira junior kamu itu lebih hormat atau enggak sama kamu? Jadi kalau kita mau ditakutin orang bukan takut karena kita galak. Tapi orang segen sama kita. Orang tuh gak enak kalau melawan kita karena kita baik sama dia. Itu. Dihormati orang. Ya bukan karena kamu senior, bukan kamu pegang jabatan di Senat, kamu pegang jabatan ada di BPM gitu ya. Atau kamu di himpunan, atau kamu di organisasi-organisasi mahasiswa yang membuat mereka takut sama kamu. Tetapi mereka harusnya segan sama kamu. Karena kamu senior yang pantas diteladani. Tapi tanpa kita sadari ya, itu contoh kecil. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang.
Walaupun kita sebetulnya nggak bermaksud begitu, tetapi kata-kata itu nggak bisa ditarik kembali kalau kita sudah melakukan hal-hal yang negatif. Ini akibat gosip. Ya, yang ketiga, akibat gosip itu membuat kemarahan. Ya, 3 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Amsal ini kan karena puisi ya. Jadi kalau kita dengerin, orang bisa marah nggak? Marah. Karena kita jelek-jelekin dia, ini gosip loh. Bukan membicarakan yang sebenarnya, tetapi yang membuat orang itu marah karena kita membumbu-bumbui tadi. Dengan bumbu-bumbu penyedap yang tadi saya bilang dalam definisi itu. Apakah ketika membuat orang marah itu lantas kita menjadi puas diri? Wah rasain, bagus lalu marah, kan enggak ya? Kalau kita belajar mengingat bagaimana kita juga gak mau diperlakukan hal seperti itu. Kita juga tidak memperlakukan orang lain yang seperti itu. Dan ketika dia marah, nomor 4 akan terjadi. Menyebabkan perselisihan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Ya, kalau kayu itu habis dalam pembakaran, api itu padam. Ya, kalau orang-orang yang memfitnah yang suka bergosip gak ada, reda pertengkaran. Tapi kalau makin banyak orang yang bergosip, pasti semakin tinggi perselisihannya. Kita hidup di dunia yang syarat dengan perkembangan informasi yang luar biasa. Setiap hari berita-berita baru akan datang. Setiap hari kabar-kabar di WA akan berseliweran. Pada saat kita memforecast berita-berita itu, ya forward gitu ya, ke siapa. Kita pernah gak membayangkan apa yang kita forward itu menjadi hal yang melukai hati orang. Walaupun mungkin dengan dalih, orang itu harus tahu Bu, itu kebenaran, betul. Tetapi lihat di grup kamu isinya apa. Kemarin saya baru membuat satu pernyataan di salah satu grup sekolah ya, mantan saya sekolah. Kalimat saya begini, tolong grup ini yang diposting adalah berita-berita tentang masa kecil kita. Masa kita sekolah, masa kita bisa ketawa sama-sama, masa kita mengingat hal-hal yang membuat kita menyenangkan kita. Jangan membuat berita seperti ini, boleh enggak? Karena udah mulai masuk nih agama-agama gitu ya di berita itu. Saya cuma tulis kalimat itu. Waktu saya tulis kalimat itu, orang-orang like. Lalu tiba-tiba masuk ke WA. Thanks ya Eva. Lo udah berani ngomong kayak gitu. Udah berkali-kali gue mau ngomong itu tapi gue gak bisa. Thanks lo udah mewakili gue. Tetapi sorry gue keluar dari grup. Saya bilang kenapa kamu keluar? Gue gak tahan itu grup begitu-begitu terus isinya gitu ya. Kebetulan dia agak berbeda dengan teman yang memposting itu. Lalu saya bilang lu gak usah keluar tetap di situ. Enggak gue udah capek. Ini grup sering kali begitu. Postingnya yang ya bukan sesuatu yang ringan buat kita ketawa. Tapi yang buat kita menyebalkan. Keluar live. Lalu ada yang kedua live lagi gitu ya. Lalu teman yang posting itu ngomong, heran ya di grup ini dikasih kebenaran malah gak bisa terima. Maunya maksudnya ngomong sama saya. Kalau gak suka delete aja, susah amat sih. Lalu saya komentarin, ya semua orang bisa mendelete itu. Tetapi ketika kamu menuliskan kalimat-kalimat itu, bukankah itu melukai hati orang yang membacanya? Sorry ya kalau aku ngomong sampai seperti ini. Cuma karena kita isinya berbagai macam bineka tunggal ika ada di grup ini. Waktu kamu menuliskan itu, buat kamu mungkin gak apa-apa, tapi buat orang lain menjadi apa-apa. Nah, masuklah mulai orang berkomentar. Biasanya kalau ada satu kan berani tuh ya, ini. Lalu dia langsung ngomong. Ya udah deh gitu ya, lu orang pada gak mau maju, gak mau terbuka pikirannya. Ini beritanya bener kok. Lu beritanya dari mana? Ada yang nanya gitu ya. Ya dari temen gue, lu lihat dong forwardannya. Bisa dipercaya kok gitu ya. Tapi pada akhirnya, walaupun pada akhirnya dia ngomong sama saya, dia japri, thank you lu udah ingetin gue. Oke gue sadari gue salah. Ya gak setiap orang berani untuk menegur. Tapi gue hargai lah lu berani negur gue. Gue hapus ya. Nah dia hapus kan, seret. Lantas kan teman-teman, wih ya hebat, bagus lalu hapus. Tapi bagi orang yang sudah tersinggung, yang udah live, yang udah apa, kan sakit hati ya. Nah itu. Itu bukan gosip yang tentang artis, tentang apa, tapi tentang sesuatu hal yang dikaitkan dengan politik, agama, pandangan gitu ya. Yang menyinggung orang-orang yang tidak sama dengan kita. Jadi hati-hati memforward berita itu bisa menjadi gosip ketika orang lain terluka.
Ketika orang lain nggak tahu itu benar apa enggak dan kamu celakanya yang memforward pun nggak tahu itu benar apa enggak. Lebih baik nggak usah. Kalau udah dengar berita sesuatu nggak usah di forward, tahan. Ya, kalaupun nanti itu jadi benar ya udah nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Saya cuma bilang karena kita sangat mudah sekali memforward sesuatu. Di kampus kami juga ada pendeta memforward sesuatu, itu jadi rame. Apalagi cukup menghebohkan yang memforward adalah pendeta gitu ya. Ditambah lagi. Ya, kita aja yang bukan pendeta udah diomongin apalagi ini pendeta gitu. Nah, ini tentang gosip ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau saya yang menjadi korban gosip itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita nih yang digosipin sekarang, bukan kita yang bergosip. Kita yang digosipin, kira-kira teman-teman lakukan apa? Tegur, berani ya. Tegur, yes. Yang lain? Cut off. Apalagi? Samperin, hajar gitu ya. Lawan gitu ya Sam. Itu motonya fakultas dia tuh, lawan katanya. Nah, samperin gitu ya Samuel. Duel. Nah, sekarang coba ya. Ini hal yang sederhana. Yang coba saya bagikan sama teman-teman semua. Yang pertama, cobalah pahami apa yang mendorong orang itu bergosip. Kenapa dia gosipin kita? Kadang kedekatan kita dengan orang ya, kadang kemana-mana kita berdua, lalu belajar kelompok berdua, makan berdua, jalan berdua, lalu orang gosipin, dia pasti pacaran gitu kan. Dengar ya kalimat itu ya, dia pasti pacaran. Lalu kalau misalnya ada apa-apa lagi, apa yang kamu lakukan, ada lagi komentar orang. Jadi kenapa ya aku digosipin ya, itu yang pertama. Coba pahami kenapa atau apa yang mendorong orang itu bergosip tentang saya. Kalau emang gak ada apa-apa kok, nah itu tadi kita tanya tadi ya. Tanya dengan poin nomor 2, kendalikan emosi. Jangan begitu ketemu hajar gitu ya. Kok lu mukul gua karena lu gosipin gua, belum tentu dia gosipin. Ya kan? Ya waktu kita samperin, kendalikan emosi kita. Kenapa harus dikendalikan? Kenapa kita harus mengendalikan emosi? Karena kalau kita bicara gitu ya, kita mau melakukan sesuatu, kita harus belajar gini, ini saya belajar gini. Kalau saya lagi marah, jangan pernah ambil keputusan. Saya sering kali saya nyesel. Kalau saya lagi marah, saya ambil keputusan. Saya sering kali nyesel. Saya kalau ngajar, tadi baru kejadian kemarin, saya ngajar pendidikan agama Kristen. Lalu di sisi sebelah kiri saya nih, saya tahu mereka bukan orang Kristen, bukan mahasiswa Kristen. Jadi waktu saya lagi ngajar, saya dengar tuh bunyi, oke, saya bilang oke. Kamu bisa diam, saya lagi ngajar, kalau nggak bisa diam boleh keluar. Kalau nggak mau masuk di kelas saya, boleh kamu duduk di luar, nggak masalah buat saya. Nah, diam mereka, oke saya ngajar lagi. Bunyi lagi nih, nggak lama. Saya berhenti. Kamu sekali lagi, kamu keluar. Dengar ya, sekali lagi kamu saya keluarin. Saya nggak main-main. Apa yang saya ucapkan, saya pasti lakukan. Saya bilang, saya pernah dulu waktu anak saya masih kecil, bandel, lalu kalimat saya gini, kalau kamu sekali lagi melakukan lagi, mama usir kamu dari rumah. Dia diam aja. Sekali lagi dengar ya, mama usir kamu dari rumah. Setelah saya pikir, kalau dia bandel bener gak ya saya usir dia dari rumah? Kan enggak kan, saya ralat kalimat saya. Untung dia gak melakukan yang ketiga kali Pak, benar saya usir apa enggak kan gitu ya. Saya udah berdoa jangan sampai ketiga, Gak mungkin saya usir dia. Sampai hari ini juga masih satu rumah kan. Jadi kalimatnya saya ganti, kalau dia nakal kalimat saya gini. Sekali lagi kamu nakal, mama pukul kaki kamu. Nah, kedua kali masih nakal. Sekali lagi kesempatan terakhir mama pukul. Saya udah berdoa nih Tuhan supaya jangan yang ketiga kali. Karena saya harus pukul dia. Dan betul dia lakukan lagi. Benar saya pukul. Waktu saya pukul, kesalahan saya waktu habis saya pukul, dia kan pegang kakinya kan. Lalu saya bilang, sakit ya? Yang mana yang sakit? Lalu suami saya bilang, itulah kesalahanmu. Udah bikin hukuman, kamu juga yang meralat hukumanmu. Mestinya kalau kamu bilang, mama pukul, udah pukul, tinggalin. Biar dia tahu, waktu saya usap-usap dia, sakit ya? Mana yang sakit? Mama kalah, mama sedih kan aku sakit, coba saya gituin. Ya, berarti sebagai mama nggak ada saya punya sesuatu yang menandakan bahwa saya berwibawa gitu loh menurut saya waktu itu. Nah kejadian kemarin sekali lagi kamu saya keluarin. Saya tuh udah emosi tuh.
Saya cuma tahan Tuhan supaya saya nggak keluarin dia. Sebetulnya saya nggak mau keluarin dia, saya tahu. Ya, namanya mahasiswa kalau mendengar sesuatu atau mungkin tidak sesuai dengan dia, mungkin dia mau berpendapat. Dalam sepanjang saya mengajar tuh saya udah berdoa, Tuhan jangan sampai ada yang ketiga, karena saya harus keluarkan dia, itu janji saya. Saya harus keluarkan dia. Tapi untung tidak terjadi sampai terakhir. Dia tetap diem, dia tidak. Saya bilang selesai ini boleh kalau kita mau berdiskusi, tapi tidak ketika saya mengajar. Saya selalu menempa mengajarkan diri saya tidak boleh emosi ketika atau tidak boleh mengambil keputusan ketika saya lagi marah. Saya harus berhitung 1, 2, 3 supaya gak jadi marah gitu ya. Nah saya membayangkan ketika kita jadi korban gosip, apakah teman-teman bisa menahan amarah itu? Apakah teman-teman bisa melihat bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak salah, yang dilakukan oleh dia itu yang salah, ngomongin saya. Tapi kembali ke nomor 1. Pahami kenapa orang itu bergosip tentang kita. Jangan-jangan memang kita yang salah. Ya, jadi kendalikan emosi itu menuntun kita ke atas. Pahami kenapa orang itu bergosip tentang saya. Baru yang ketiga, pertahanan terbaik adalah tingkah lakumu yang baik. Itu, kita sudah memenangkan pertempuran itu. Yang paling sulit adalah mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita sekedar hajar orang, tadi ya ketemu, lu ngomongin apa tentang gua, itu pasti gampang banget. Lalu ketika kita hajar dia gitu ya, sekali lagi lu ngomongin gua, awas misalnya gitu ya. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin tanpa sadar sering keluar dari mulut kita. Tetapi apakah yang nomor 3 ini pernah kita lakukan? Ketika orang jahatin kita, ketika orang ngomongin kita, pertahanan terbaik adalah tingkah lakumu yang baik. Kita tetap jadi orang baik, walaupun orang itu ngomongin kita. Kita harus belajar untuk itu. Ya saya udah semakin menyadari, saya udah semakin tua nih ya gitu ya. Sekarang udah umur saya ini gak lama lagi kepala 6 nih gitu ya. Dulu kan masih kepala 2, saya jadi dosen tuh tahun 92. Jadi sudah 32 tahun saya jadi dosen. Mungkin dulu emosi saya tuh wah benar-benar gak bisa saya kendalikan. Ya saya kalau lihat anak nyontek itu gak tanggung-tanggung, saya usir dari ruangan saya. Saya sobek-sobek bahkan kertasnya di depan kelas. Seret bunyi itu kan, kalau ujian kan hening tuh ya. Saya sobek-sobek, udah 3 kali peringatan tetap nyontek. Setelah sobek-sobek saya taruh di lantai, saya buang di lantai, keluar kamu. Itu dulu, masih usia 20-an, sekarang udah usia 50-an rasanya gak begitu lagi saya. Tetapi yang saya mau katakan adalah, yang kadang-kadang saya harus menyadari bahwa mereka ini mungkin pada saat melakukan kesalahan itu baru yang pertama kali mereka lakukan. Jadi tugas saya lah yang mengingatkan mereka, gak boleh lagi ya kamu lakukan itu. Sama, ketika orang sedang membicarakan saya, kemungkinan orang itu baru pertama kali ngomongin saya. Sehingga yang harus saya lakukan adalah menumpukan bara di atas kepalanya, yang membuat mereka mengatakan, oh ternyata Bu Iva gak seperti itu. Oh ternyata misalnya Teni gak seperti itu. Dia salah menilai. Biarkan orang salah menilai tentang kita pada saat kita digosipin. Di gereja kira-kira bisa gak terjadi gosip? Gereja loh, bisa. Gereja itu jangan kamu pikir adalah orang-orang yang hadir, orang-orang yang kudus. Walaupun lagu-lagu kita lagu-lagu yang kudus mengarah kepada Tuhan, enggak. Gereja itu manusia biasa. Jadi kalau kamu cari gereja yang sempurna, enggak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja itu sempurna, begitu kamu masuk langsung gak sempurna gereja itu. Karena kamu di dalamnya. Saya. Seringkali kan kita gitu, gue pindah gereja. Gue gak suka di gereja itu banyak banget yang bergosip. Itu pasti tuh. Orang kalau ditanya kenapa lo gak bergereja ke situ lagi? Males gue, orang-orangnya bergosip. Banyak yang gosip-gosip di situ. Gak ada gereja tuh yang gak bergosip. Semua manusia berdosa, itu kata firman Tuhan. Menjaga mulut itu bukan sesuatu yang gampang teman-teman. Makanya setiap kali kita mau marah, setiap kali kita mau ngambil keputusan, setiap kali kita mau menghakimi orang selalu ingat. Apakah memang itu paling pas bahwa saya melakukan hal seperti itu? Kalau tema kita ada gosip apa hari ini, kita mungkin menjadi topik di dalamnya hari itu. Kita ngomongin Bu Iva belum selesai loh, kemarin baru pendahuluan. Besok ya bab 1 tentang Bu Iva. Ya, udah selesai ngomong, penutupnya belum, minggu depan Bu Iva ada lagi kan, minggu depan kita ngomongin Bu Iva lanjutannya. Mahasiswa bisa ngomongin dosennya, bisa. Dosen juga bisa ngomongin mahasiswanya, sama, apa bedanya? Ya, jadi kalaupun ada di tempat yang saya di kampus Kristen nih, di gereja juga gereja adalah orang-orang Kristen di dalamnya. Jangan kamu pikir bahwa itu tidak ada gosip di dalamnya, ada.
Cuma gimana kita menyikapinya. Ya, sehingga bagaimana melawan keinginan untuk bergosip. Sekarang tipsnya apa sih? Aduh saya gak tahan nih, saya sering kali deh gak tahan kalau saya gak bergosip hari ini. Kayaknya dunia itu sepi kalau saya lagi gak bergosip. Gimana cara melakukan untuk nahan gak bergosip? Yang pertama, taati perintah Kristus dan berhadapan langsung dengan orang itu. Jadi kalau ada sesuatu, berhadapan langsung sama orang itu. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kalau kita mau pengen bergosip, aduh aku denger nih tentang sesuatu. Ini kemarin baru juga saya lagi ikut pelatihan, teman saya bilang, Bu Iva, ibu tahu gak? Ibu ini sama bapak ini kayaknya ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu, ya ibu tahu lah maksudnya Bu, sering pulang bareng. Kalau apa-apa makanan sering ngebeliin. Pokoknya ibu tahu lah maksud saya. Jadi ibu cerita itu ke saya apa? Ibu ngomong lah sama dia. Kalau ibu yang ngomong dengan saya ngomong beda loh Bu. Kalau saya kan nanti emosi, ibu lah yang ngomong. Dalam hati saya, besok gue mau ngomongin tentang ada gosip apa hari ini. Ini lagi harus membereskan bahwa ada gosip. Ini sama ini suka-sukaan lah gitu kira-kira gitu ya. Ini udah menikah, ini juga udah menikah gitu. Tapi karena di kantornya kelamaan katanya ya jadi cocok lah gitu ya berdua. Jadi tugas Bu Iva lah menasehati. Tolong ya Bu, kami titip sama ibu. Kenapa bukan kalian? Jangan kami. Kalau kami yang ngomong bisa diberantem. Ibu yang ngomong ya. Berat banget kan tugasnya itu kan. Nah, jadi saya bilang saya pakai kalimat ini nih. 4 mata. Saya kan ngomong 4 mata. Sebenarnya saya udah lihat juga kejadian itu. Cuman saya pura-pura. Kadang-kadang, oh enggak mereka hanya dekat. Cuma begitu ya. Tapi kalau ini sekarang semua udah membicarakan itu, lalu Bu Iva lah yang cocok ngomong di situ. Kalimat tentang menegur orang hanya berdua, saya dengan orang tersebut. Itu mungkin lebih bagus. Menanyakan langsung, itu jauh lebih bagus. Dibandingkan dia diomongin orang. Kan gak enak ya rasanya kalau diomongin orang ya. Dia mungkin gak ada apa-apa, benar dia gak ada apa-apa. Tapi tadi, kenapa orang bisa bergosip? Kedekatan, keseringan gitu ya. Bisa menimbulkan gosip, itu yang pertama. Kalau kita mau melawan keinginan itu. Yang kedua, menolak mendengarnya. Tahu menolak dengarnya gimana caranya menolak mendengarnya? Hah? Lu jangan ngomongin deh gitu ya, gue gak mau dengar itu. Jadi kalau lagi gosip, kita bahas ya, hari ini kita gosipin pendeta Galen ya. Lalu kamu bilang, enggak gue gak mau dengerin. Udah kamu hindari, biar aja tuh sana ngomongin pendeta Galen gitu loh. Contohnya ya. Jadi menolak mendengarnya, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Atau kita bilang ember gitu ya. Jangan, kita keikut-ikut nanti sama mereka. Ya, mengelak, gak mau saya dengar. Ngomongin yang lain aja, jangan ngomongin itu. Bisa dong begitu. Ya, bisa dong ya. Ketiga, belajar mengasihi. Nah ini ciri khasnya orang Kristen, pengikut Kristus. Kita baca 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau saya mau gosipin dia, saya ingat kenapa saya harus gosipin dia. Bukankah Tuhan sayang sama saya? Bukankah Tuhan mengasihi saya? Harusnya kasih yang sama, yang Tuhan berikan saya kasih buat dia. Gitu. Jadi membuat kita untuk menyadari jangan gosipin dia. Kesian orang itu. Kita perlu mengasihi dia. Waktu kita mau bergosip nih ya. Yang terakhir, minta Tuhan menolong menjaga lidah kita. Baca sama-sama ya, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Cuma itu yang kita bisa lakukan, Tuhan tolong aku. Aku gak tahu lagi gimana caranya. Yang aku tahu adalah Engkau menjaga aku. Dan aku percaya setiap mulut, setiap kalimat yang keluar dari mulutku, biarlah menyenangkan hatimu. Ya saya kalau di kantor sekarang saya udah mulai belajar gitu. Ya saya kalau menyapa orang, suka bilang, Bu ibu kok gak pernah marah sih? Ibu kenapa gak marahin aja Bu? Ibu harus marahin dia loh. Dia udah kelewatan sama ibu, ngapain saya marahin dia? Toh juga dia harusnya tahu bahwa tindakan dia salah. Dengan saya tidak meladeni dia seharusnya malu. Orang kalau mau marah sama kita teman-teman, makin teman-teman kenceng, gimana orang itu? No, kita lawan lagi, no. Makin kenceng lagi, no, itu yang diharapkan. Tapi ketika kamu diam, dia bingung mau ngapain. Aku udah marahin dia, kenapa dia diam aja ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana melawan keinginan kita untuk bergosip. Yang terakhir adalah ini udah pintu gerbang terakhir. Tuhan jagalah, awasilah mulutku.
Berjagalah pada pintu bibirku. Sehingga itu yang membuat kita bertahan untuk tidak melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar bagaimana menjaga diri kita kalau kita jadi korban gosip gimana. Menjaga diri kita kalau kita juga mau melakukan hal-hal yang meluapkan kemarahan kita karena kita digosipin, gimana caranya. Dan itu harus kita praktekkan. Mulai kapan? Mulai hari ini. Ya, jadi kalau misalnya artis-artis itu bolehlah mereka saling gosip. Kita bukan artis, siapalah kita ya. Artis itu orang ke pasar aja belanja pakai daster masuk itu tabloid gosip kan. Artis ini belanja ke pasar pakai daster. Kita tiap hari belanja ke pasar mau pakai baju daster kayak pakai apa, nggak ada yang masuk koran gitu kan ya. Nah, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi sekali waktu kelak Anda menjadi orang yang tinggi, Anda menjadi orang punya posisi kedudukan yang tinggi, itu akan diungkit sama orang-orang lain. Melihat apa yang menjadi kelemahanmu. Kenapa dia bisa begitu? Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Kita harus menjaga integritas diri kita mulai dari kita muda. Sampai kita mengakhiri pekerjaan kita, purna bakti atau pensiun. Bahkan kalau Tuhan panggil kita pulang sebelum kita habis masa pekerjaan kita. Di kantor, di pelayanan, di kampus seperti saya. Jadi kita harus menjaga itu. Ya, karena kita nggak bisa menjaga orang lain untuk tidak mengomongin kita. Kita menjaga orang lain untuk tidak berpendapat yang aneh tentang kita. Tapi yang kita jaga adalah diri kita sendiri. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan hal seperti mereka. Bisa, pasti bisa. Masalahnya kita mau apa enggak, itu aja. Ya, jadi mulai sekarang kalau di gereja ada yang ngomong-ngomong. Karena saya tahu ada beberapa orang pindah dari gereja ini pasti ngomongnya begitu. Beberapa ngomongin, lalu suka ditanya-tanya, bisa ditanya, kamu kapan nikah? Ih, umur udah segitu gak nikah-nikah. Bles dia pindah. Kebanyakan nanya-nanya, ya kamu udah menikah berapa lama, belum punya anak, berobatlah ini, si ini udah punya anak. Ya orang ini ditanya-tanya begitu ya, bukan bergosip tetapi hal-hal yang membuat orang terluka. Jangan suka nanya-nanya seperti itu, sama ketika reuni. Saya kalau reuni udah saya pesan teman-teman itu, tidak ada yang nanya ya, mobilmu merek apa, kamu di kantor jabatanmu apa, gak ada tuh reuni nanya gitu-gituan saya bilang. Kan itu membuat orang gak mau datang reuni, yang gak kerja, betul gak? Begitu datang mobil, situ datang, wih mobilnya keren ya, pasti gajinya tinggi, ngapain sih ngomong-ngomongin gitu? Ada orang cuma naik Grab, ada orang bahkan naik motor, ini naik motor pasti kelasnya masih kelas bawah nih, pekerjaannya ini pasti belum tinggi pangkatnya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi tolong kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalimat-kalimat kita pilih yang mana yang mesti kita ungkapkan. Oke, itu dari saya. Silahkan dari teman-teman mau menanggapi, mau bertanya silahkan. Masih ada waktu ya sedikit. Ayo, yang mau menanggapi dan bertanya. Silahkan. Hah? Ayo. Satu slide lagi nanti penutup ya. Nanti saya. Ayo silahkan. Gak ada. Berarti udah ngerti ya. Tidak bergosip. Jadi anak muda di sini sehat semua ya. Gak ada gosip. Nah ini yang terakhir. Sebelum kamu bicara, think. Pikirkan. Apakah itu betul? Apakah itu menolong orang yang sedang kamu bicarakan? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu memang mendesak, dibutuhkan, penting? Ataukah itu menjadi hal yang kebaikan? Jadi pikirkan ini. Sebelum kata-kata itu keluar, think. Berpikir. Jadi banyak saringannya. Ya, kalau kita mau marah pakai hitungan 1, 2, 3 pasti gak jadi marah. Kalau kita udah lagi sebel sama orang gitu ya. Kita kan seringkali sebel sama orang ya, yang kita ingat apa? Jangan lihat kesebelannya, tapi lihat kebaikan dia. Coba aja kalau gak percaya. Yang punya pacar, kalau saya udah menikah. Kadang-kadang kita sebel sama pacar kita, pasangan kita gitu ya. Yang kita ingat jangan sebelnya, tapi kenapa aku mau sama dia? Pasti ada kebaikan dia. Ya gitu ya. Jadi gosip itu sesuatu yang kita bisa organisir. Yang kita bisa tanggulangi menjadi hal yang jauh lebih bagus. Jadi jangan pernah kita kalah oleh hal-hal yang berita-berita tidak benar. Tapi kita harus tetap memandang kepada Tuhan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, selamat untuk menjaga mulut bibir kita di hadapan Tuhan. Selamat untuk tidak bergosip ria di gereja ini sehingga menjadi pemuda-pemudi yang berintegritas, yang hidup takut akan Tuhan sehingga gak memusingkan Pak Pendeta mengurus berantem-berantem di antara anak-anak muda gitu ya. Oke, Tuhan memberkati, kita berdoa.